Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Ustazah doakan antum dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah, selamat datang pada pembelajaran tematik kelas 2 bersama Ustazah Lia. Baiklah anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan ke atas di depan dada, bersama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Anak-anak ustazah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui contoh kalimat penolakan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk hasil karya dari bahan biji-bijian. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui penjumlahan dan selisih angka pada bilangan. Baiklah anak ustazah semua, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak ustazah semua, hari ini kita sudah berada di pembelajaran tematik kelas 2. Tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jadi, di subtema 4 ini kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Penasaran apa saja isi pembelajaran kita hari ini? Langsung saja kita ke materi. Berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar ini kepada temanmu. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Lihat gambar yang pertama ya, anak ustazah. Di sini gambar lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang membersihkannya. Di sini ada gambar masyarakat sedang membersihkan lingkungannya. Jadi, mana ya yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang pertama atau yang kedua? Ya, yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua. Karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Apakah ini sikap rukun? Menolong orang yang sedang jatuh dari sepeda? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Kerja bakti nih anak ustazah. Apakah ini menunjukkan sikap rukun juga? Ya, anak ustazah. Gambar berikutnya bermusyawarah. Apakah menunjukkan hidup bermasyarakat? Ya, kita beri tanda centang. Lalu, gambar berikutnya menunjukkan sikap bermasyarakat? Tidak, anak-anak ustazah. Tidak ada hidup rukun bermasyarakat di gambar ini. Ya, pada gambar yang berikutnya ini tidak ada masyarakat yang membersihkan lingkungannya. Lingkungannya tampak kotor sekali. Perhatikan gambar ini. Ada Udin dan ada teman Udin juga. Yuk kita simak ceritanya anak-anak ustazah. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah.
Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari kalimat yang sudah kita baca ini, kira-kira anak ustazah suka yang mana ya? Suka Udin apa suka Badu? Kalau ustazah sukanya Udin karena dia selalu menjaga kebersihan. Bagaimana dengan Badu? Badu tidak suka menjaga kebersihan. Jika kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan tersumbat, akan membuat air tergenang dan mengeluarkan bau yang tidak enak. Bisa juga anak ustazah terjadi banjir. Bila hujan deras datang, air got akan keluar dan membasahi rumah kita. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Ya, tadi Udin berkata tidak mau nanti gotnya bisa penuh. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan harus diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yang lain adalah maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Contoh yang lain, maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Baiklah anak ustazah, kita lanjut pelajaran kita selanjutnya. Coba anak ustazah lihat gambar yang ada di depan antum semua. Kira-kira ini hasil karya apa ya? Ini adalah sebuah gambar yang telah ditempel dengan biji-bijian. Bisa ditempel dengan jagung, kacang hijau, kedelai, padi, kacang merah, dan banyak lagi lainnya. Gambar seperti ini bisa kita sebut dengan kolase. Apa itu kolase? Kolase artinya karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Jadi, inilah contoh dari gambar kolase yang kita pelajari hari ini. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kolase? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang udah tahu? Kalau yang belum tahu, ustazah akan kasih tahu ya. Bahan yang pertama, tentu kita harus menyediakan kertas putih terlebih dahulu. Bisa digunakan kertas HVS atau kita bikin di buku gambar. Yang kedua, tentu kita harus menyediakan pensil. Untuk apa? Untuk membuat gambar yang akan kita inginkan. Bahan yang ketiga,
harus ada lem untuk menempelkan nantinya ya. Bahan yang keempat, harus ada biji-bijiannya. Nanti anak ustazah boleh memilih biji-bijiannya seperti apa. Nah, itulah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kolase. Sampai di sini mudah-mudahan anak ustazah semua mengerti ya pembelajarannya. Kita masuk pembelajaran selanjutnya. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Ada angka bilangan 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut. Bagaimana caranya anak-anak ustazah? Yang pertama, kita bikin penjumlahan terlebih dahulu. Kita tambahkan 356 ditambah 344. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tambahkan satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 4. Berapa hasilnya? Ada 10. Kita tulis 0. Satunya bagaimana? Satunya bisa kita sisipkan atau kita tulis di atas angka puluhannya. Angka puluhannya ada di angka 5. Kita tambahkan 1 tambah 5 ada 6. Kita tambahkan lagi 4. Berapa 6 tambah 4? Jumlahnya juga 10. Kita tulis 0. Satunya kita sisip lagi ke ratusan. Kita tambah 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Jadi jumlahnya adalah 700. Sekarang kita cari selisihnya lagi ya. Kita tulis 356 dikurang 344. Kita kurangkan ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 3 bisa, Nan Ustazah? Tidak. Jadi, kalau tidak bisa, tidak usah ditulis. Selisih angkanya ada 12. Nah, inilah selisih angkanya. Contoh yang kedua, 508 dan 192. Sama dengan yang pertama, kita jumlahkan dulu angka yang pertama dengan yang kedua. Kita tambahkan 8 tambah 2, nah itu adalah 10. Satunya kita simpan, kita tambahkan dengan 0. 1 tambah 0, 1 tambah 9 juga 10. Kita taruh satunya lagi di atas ratusannya. Kita tambahkan 1 tambah 5, 6 tambah 1, 7. Jadi hasilnya 700. Sekarang kita cari selisihnya. Itu 508 dikurang 192. Kita kurangkan ya, nah Ustazah. 8 kurang 2, 6. Ini 0 dikurang 9 bisa? Kalau tidak bisa, kita bisa pinjam ke sebelah. Kita pinjam ke sebelah. Ya, kalau sudah kita pinjam 1, tinggal berapa dia? 4. Jadi satunya kita taruh di samping angka 0. Jadi dia 10. 10 dikurang 9 menjadi 1. Berapa angka ratusannya tinggal lagi? 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya selisihnya 316. Demikianlah anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang antum lihat dan antum dengar ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Ustazah ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya.